Saudara sekalian, Shalom. Saya kembali ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat kita semua yang merayakan. Ini adalah hari yang keempat di mana kita merayakan tahun baru Imlek. Bagaimana dengan tahun baru Imlek yang saudara jalani pada tahun ini? Saya berharap saudara melewati tahun ini di dalam sukacita, merayakannya di dalam satu suasana yang gembira bersama-sama dengan keluarga, dengan kerabat atau orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Saudaraku, seringkali kenyataan hidup tidak berjalan lurus dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap di tahun yang baru ada satu sukacita, ada sebuah kelancaran, ada sebuah kemajuan. Tetapi kerap kali kita mendapati bahwa bukan kelancaran, bukan berita sukacita, bukan sebuah hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hal ini kerap membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan atau bagaimana Tuhan aku harus menjalani hari-hari hidup di tengah begitu banyak kesulitan masalah yang ada. Saudaraku pemazmur pernah mengalami pergumulan yang serupa. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, ketidakmengertian di dalam pikirannya yang membuat dia begitu risau, begitu bimbang, begitu bingung dan tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia mendeskripsikan dirinya seperti hewan yang dungu yang tidak tahu apa-apa. Tetapi saudara, bagaimana pemazmur kemudian melewati semua kebimbangan dan pergolakan pergumulan di dalam batinnya. Mazmur 73 memberitahu kita bagaimana dia menjalaninya. Mazmur ini ditulis oleh Asaf atau kaum Asaf. Di dalam ayat yang ke-23, dia katakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudaraku, di tengah segala ketidakmengertiannya, bahkan dia gambarkan dirinya seperti seekor hewan yang dungu. Tetapi dia katakan, tetapi. Artinya meskipun demikian, meskipun aku bergumul sedemikian rupa, meskipun aku tidak mengerti, tetapi aku tetap di dekat Tuhan, dan Tuhan, engkau memegang tangan kanan. Saudaraku sekalian, berada tetap di dekat Tuhan, itu merupakan sebuah keputusan yang bijak di tengah segala ketidakmengertian hidup kita. Kerap kali di tengah ketidakmengertian kita justru pergi menjauh daripada Tuhan. Kita mencari sumber-sumber lain, penjelasan-penjelasan lain, hal-hal yang nampaknya bisa memberikan jawaban buat kita. Tetapi sesungguhnya itu sama sekali tidak menjawab dan tidak menolong. Pemazmur Asaf mengatakan, aku tetap di dekat Tuhan. Ini adalah pilihan yang bijak. Tetap di dekat Tuhan, itu berarti tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Tetap di dekat Tuhan, itu artinya tetap merenungkan firman Tuhan. Tetap di dekat Tuhan itu artinya tetap hidup di dalam prinsip-prinsip yang firman Tuhan ajarkan, sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kenyataan berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita mau tetap di dekat Tuhan dan Tuhan akan memegang tangan kanan kita. Sampai kapan saudara itu terjadi? Asaf berkata, dia katakan, sampai engkau mengangkat aku dan menaruh aku di dalam kemuliaan. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu, dan engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini berarti ketika dia berada tetap di dekat Tuhan, kemudian Tuhan mengangkat dia, ketika Tuhan membuka mata rohaninya dan membawa dia masuk ke dalam kemuliaan, ketika dia melihat segala kesempurnaan Allah, ketika dia mengalami satu kebaikan Allah, ketika dia melihat kemuliaan Allah, kesempurnaan daripada kualitas-kualitasnya, itu dia alami. Saudaraku, apa yang dia katakan? Kalau kita baca ayat selanjutnya di dalam Mazmur 73, ayat 25-28. Saudara, yang terjadi pada Asaf adalah dia semakin mengenal Tuhan, semakin merasakan kebaikan Tuhan, semakin dekat lagi kepada Tuhan. Pergumulannya, pertanyaannya tidak terjawab. Tetapi hati, cara pandang yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan membuat dia tidak lagi merasa pertanyaan-pertanyaan dan pergumulan itu menjadi masalah yang harus membutuhkan jawaban. Kemuliaan Tuhan yang melingkupi dirinya
membuat dia merasa begitu bersuka cita di dalam Tuhan. Saudaraku, itulah solusi, itulah jawaban bagi kita yang berada di dalam pergumulan. Kita butuh untuk tetap berada di dekat Tuhan sampai kita mengalami segala kebaikan, kemuliaan, kesempurnaan karakter Allah nyata di dalam diri kita. Sehingga kita merasa punya Tuhan udah yang terbaik. Punya Tuhan itu lebih dari cukup. Dan aku akan menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Saya berdoa, kiranya kita berada tetap di dekat Tuhan. Dan kita diangkat masuk ke dalam kemuliaannya. Ada satu perspektif kemuliaan yang kita miliki untuk melihat kehidupan yang tidak mudah ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua.